3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili saat ini, dan di jam berapapun kalian menemukan dan mengakses video ini. Welcome back. Hai, halo pejuang hidup positif, pejuang investasi masa depan, dan keluarga hebatku di seluruh penjuru Indonesia dan dunia. How are you today? Gimana kabar kalian hari ini? Masih semangat? Masih konsisten bangun passive income sambil terus upgrade mindset? Absen dulu di kolom komentar. Aku pengen tahu nih, kalian nonton video ini dari mana aja? Jakarta, Surabaya, Medan, Kalimantan, atau malah dari luar negeri? Ayo, jangan malu-malu dong. Aku tunggu absen gokil kalian. Yuk kita buka-buka email yang masuk ke redaksinya Cawan Kosong. Kali ini requestannya datang dari Hendra Kerawang. Katanya begini, ingat kata pepatah, agar tidak dimanfaatkan orang lain, jadilah tidak bermanfaat. Aduh. Hendra nonsens ya Hendra ini. Anyway, kita doain ya, semoga Hendra nggak beneran jadi nggak bermanfaat. First of all, izinin aku ucapin rasa syukur terdalam pada Allah, Sang Pemilik semesta raya ini. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan untuk bertemu kembali di sini, belajar bareng dan saling menguatkan di sini. Thank you ya Allah. Terima kasih untuk hari kemarin yang sudah kita lewati, untuk semua pelajaran, suka duka dan berkahnya. Terima kasih untuk hari ini, saat ini, detik ini, di sini, sekarang yang bisa kita jalani bersama-sama. Dan terima kasih untuk hari esok yang gak jaminan pasti datang, tapi insya Allah akan membawa lebih banyak lagi kebaikan, keberkahan, kebahagiaan buat kita semuanya. By the way, saudara-saudaraku, Indonesia ini adalah rumah kita bersama. Kita boleh banget beda pendapat, menyuarakan suara hati, bahkan demo itu adalah hak kita. Tapi please, jangan sampai suara kita itu merusak persaudaraan dan melukai atau bahkan menghancurkan fasilitas umum yang kita semua butuhin. Aspirasi itu disuarakan ya, bukan dihancurkan. Kita ini bangsa yang besar, bangsa yang kuat dan bermartabat. Jadi yuk kita tunjukin kedewasaan kita ya. Beda pendapat itu wajar, tapi merusak itu doesn't make sense ya. Oh iya, sebelum kita lanjut ke topik utama, aku mau promosi dikit boleh ya geng? So correct me if I'm wrong, tapi aku yakin kalian pasti suka produk-produk kece di online shopnya Cawan Kosong. Dari mulai beauty care buat glowing dan kinclong, ada fashion ladies and boys biar kalian makin stylish, healthcare biar tetap fit dan sehat, ada kosmetik, household untuk yang suka rumah kalian rapi dan wangi, sampai gadget kekinian pun ada. Semuanya lengkap. Linknya udah aku taruh di deskripsi box bawah. Tinggal klik, pilih, dan langsung check out. Ingat ya, tunai itu lebih berkah. Nggak pakai utang-utang, karena sehat finansial itu privilege yang harus kita jaga ya. So teman-teman, yuk kita masuk ke topik inti. Apa sih Min topik kita hari ini? Ketika kamu jatuh, ingat selalu 3 orang ini. Nah, masuk ke inti obrolan kita kali ini. Topiknya agak dalam nih, tapi powerful banget. Ketika kamu jatuh, ingat selalu 3 orang ini. Yang pertama, siapa yang mendorongmu jatuh? Yang keduanya, siapa yang membantumu berdiri kembali? Yang ketiganya, siapa yang hanya diam jadi penonton ketika kamu lagi terpuruk? Karena jujur aja, hidup itu kadang gak selalu adil. Sometimes orang yang kamu percaya justru jadi orang pertama yang bikin kamu tersungkur. Maybe itu sahabat kamu, maybe itu rekan kerjamu, atau bahkan orang yang kamu kira selalu mendukungmu. Dan honestly, rasanya sakit banget.
pedih banget. Sampai kadang kamu itu pengen nyerah. Tapi guess what? Semua itu bukanlah akhir dari dunianya kamu. Ketika kamu jatuh, pertama-tama ingat siapa yang mendorongmu. Bukan untuk dendam, bukan untuk benci, tapi untuk belajar. Because pengalaman itu adalah guru terbaik dan guru termahal. Jangan sampai kamu jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Jadi expand your mind, perbesar pemahamannya kamu tentang manusia, dan sadari bahwa nggak semua orang yang tersenyum padamu itu adalah benar-benar tulus. Lalu lihat siapa yang membantumu berdiri. Mereka inilah orang-orang yang berharga, orang-orang yang mungkin jumlahnya nggak banyak, tapi kualitasnya luar biasa. Mungkin cuma 1-2 orang aja, tapi mereka lah yang sebenarnya pantas kamu jaga, pantas kamu masukkan ke dalam circle-nya kamu. Mereka nggak banyak bicara, tapi selalu ada saat kamu butuh, bahkan ketika kamu nggak meminta. Dan yang terakhir, ingat juga siapa yang hanya diem, cuma jadi penonton, bahkan mungkin bertepuk tangan saat kamu terjatuh. Bukan untuk membenci mereka sih, tapi supaya kamu tahu siapa yang hanya datang saat senang dan pergi saat kamu sulit. First thing first, jangan terlalu mengandalkan orang yang hanya mengandalkanmu saat kamu sedang di atas. Kenapa? Karena pada akhirnya semua ini mengajarkan kita tentang kekuatan diri sendiri. Maybe aku salah, maybe aku terlalu percaya sama orang lain, maybe aku terlalu polos. But sorry to say, kalau kamu gak belajar dari kejatuhanmu, kamu gak akan pernah bisa bangkit lebih kuat. Hidup itu bukan tentang berapa kali kita jatuh, tapi berapa kali kita mau bangkit kembali. As long as kamu punya keinginan untuk berdiri lagi, kamu akan selalu menemukan jalan. Sometimes kejatuhan itu bukanlah hukuman, tapi privilege. Cara Allah untuk menunjukkan siapa yang benar-benar tulus di sekitarmu dan siapa yang hanya sekedar mampir dalam hidupmu. So, whenever kamu jatuh, jangan cuma fokus ke rasa sakitnya. Fokuslah ke pelajarannya. Karena mind is creating kekuatan atau kelemahanmu sendiri. Kalau pikiranmu sehat, kamu memiliki healthy mindset, kamu bisa mengubah kejatuhan menjadi titik balik paling indah dalam hidup kamu. Dan finally, ketika kamu bisa berdiri dan berjalan kembali, jangan lupa sama proses itu. Jangan lupa sama rasa sakitnya. Jangan lupa sama orang-orang yang ada dan gak ada untuk kamu. Because somehow, disitulah kamu menemukan versi terbaik dari diri kamu sendiri. Coba deh kamu bayangin, kamu lagi lari kenceng mengejar impian kamu. Semuanya terasa baik-baik aja. Langkahmu ringan, hatimu penuh dengan semangat. Tapi suddenly sesuatu bikin kamu tersandung dan akhirnya kamu jatuh. Bukan cuma jatuh biasa-biasa aja, tapi jatuh yang bikin seluruh badanmu sakit. Harga dirimu hancur dan kepercayaan dirimu nyaris hilang. Aku tahu rasanya seperti itu. Dan honestly, itu bukan cuma soal rasa sakit fisik atau sakit mental. Itu juga tentang rasa malu, rasa bersalah, dan pikiran-pikiran nonsens yang tiba-tiba menyerbu kepalamu. Mungkin aku gak pantas, mungkin aku gak cukup baik, atau bahkan mungkin aku harus berhenti aja sampai di sini. But guess what? Justru di titik itulah kamu mulai benar-benar melihat dunia dan orang-orang di sekitarmu dengan mata yang lebih jernih. Yang pertama, siapa yang mendorongmu jatuh? First thing first, mari kita bicara tentang orang-orang yang mendorongmu. Kadang mereka melakukannya secara terang-terangan. Terkadang mereka melakukannya dengan cara yang halus, cara yang diam-diam. Correct me if I'm wrong.
Tapi biasanya mereka adalah orang-orang yang diam-diam gak suka melihatmu bahagia, melihatmu berhasil, melihatmu sukses, atau mereka merasa tersaingi sama kemajuanmu. Dan by the way, jangan kaget kalau kadang orang-orang itu adalah justru orang-orang terdekatmu sendiri. Mungkin bisa jadi teman akrabmu yang kamu percaya, bisa jadi rekan kerja yang sering kamu bantu, atau bahkan keluarga yang kamu pikir akan selalu mendukungmu. Sakit rasanya ya, nyesek, of course, tentu aja. Tapi nonsense kalau kamu terus mengutuk keadaan atau menyalah-nyalahkan mereka. Karena sebenarnya dorongan itu adalah kode dari semesta bahwa kamu itu harus lebih bijak dalam memilih lingkungan dan lebih cerdas menjaga dirimu, lebih bijaksana dan lebih peka. Maybe aku pernah bilang ini ke kamu. Pengkhianatan adalah pelajaran paling jujur tentang siapa yang sebenarnya tulus dan siapa yang hanya berpura-pura dalam hidup kamu. Jangan terlalu sibuk mengutuk orang yang mendorong kamu jatuh. Fokus saja, fokuslah membangun dinding yang lebih kokoh. Bukan untuk mengurung dirimu, bukan, tapi untuk melindungi dirimu. Dan yang keduanya, siapa yang membantumu berdiri kembali. Kemudian ada mereka orang-orang langka yang gak banyak bicara, gak banyak drama, tapi hadir di titik terendahnya kamu. Mereka mungkin gak bisa mengangkatmu sepenuhnya, tapi kehadiran mereka aja udah bikin kamu ngerasa gak sendirian. Maybe cuma satu orang, atau mungkin dua. Tapi ingat, satu teman tulus lebih berharga daripada 1000 orang yang hanya berpura-pura peduli. Aku ingat banget, ada seorang teman yang bilang, kamu gak perlu banyak alasan untuk bangkit. Cukup ingat bahwa kamu berhak untuk hidup lebih baik. Dan honestly, kalimat sederhana itu seperti tamparan lembut yang bikin aku sadar bahwa aku gak boleh berhenti sampai di situ aja. Karena bantuan orang-orang ini bukan cuma soal materi ataupun tenaga. Terkadang itu sesederhana doa, pesan singkat, atau bahkan cuma pelukan hangat yang bilang, aku percaya kamu bisa. Yang ketiganya, siapa yang hanya diam cuma jadi penonton. Lalu ada juga mereka yang hanya berdiri di pinggir menonton kamu terjatuh. Maybe mereka gak jahat, tapi mereka juga gak peduli. Awalnya mungkin kamu kecewa. Kenapa sih kok dia gak mau bantu aku? Kenapa dia cuma diem dan cuma menonton? Tapi as long as kamu mau melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, kamu akan sadar bahwa keheningan mereka pun adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kamu. Keheningan itu ngajarin kamu untuk tidak menggantungkan kekuatanmu pada orang lain. Bahkan terkadang satu-satunya orang yang benar-benar bisa mengangkatmu lagi cuma dirimu sendiri. Dan by the way, kalau kamu benar-benar ingin hidup damai, berhentilah berharap. Berhentilah berharap semua orang akan menolongmu ketika kamu jatuh. Because kadang dunia ini gak kejam, tapi kita yang terlalu banyak berharap, kita yang terlalu banyak menggantungkan kepada orang lain. Bangkit dengan healthy mindset. Bangkit kembali dengan mindset yang sehat. Now, mari kita bicara tentang bangkit. Mungkin kamu bertanya, gimana sih caranya bangkit ketika semuanya terasa berat, ketika aku sudah terjatuh dan tersungkur dan luka-luka? Yang pertama, ubah cara pikirmu. Remember that, mind is creating duniamu. Kalau pikiranmu dipenuhi dengan rasa takut, kalau pikiranmu dipenuhi dengan rasa marah atau rasa malu, maka dunia pun akan terasa sempit dan berat.
Tapi kalau pikiranmu sehat, mindset kamu sehat, kamu akan bisa melihat kejatuhanmu sebagai proses, sebagai guru, sebagai pengalaman berharga, bukan justru musibah, bukan justru akhir dari hidup kamu. Expand caramu melihat masalah. Jangan cuma lihat aku terjatuh, aku sedang sakit, aku sedang terluka. Tapi lihat apa yang bisa aku pelajari dari jatuhku ini. Mungkin kejatuhan ini akan ngajarin kamu untuk lebih berhati-hati. Mungkin ini adalah cara Tuhan mengarahkanmu ke jalan yang lebih baik. Atau mungkin ini cara semesta bilang, hey, kamu layak untuk sesuatu yang lebih besar. So, let's go, naik ke level berikutnya. Dan honestly, mungkin sekarang kamu belum bisa melihat hikmahnya. Mungkin kamu belum bisa ngerasain hikmahnya. Tapi, whenever kamu memilih untuk terus berjalan, somehow semua puzzle itu akan mulai menyatu. Dan kamu akan bilang ke dirimu sendiri, oh ternyata ini ya alasannya, supaya aku jauh lebih kuat, supaya aku jauh lebih bijaksana, supaya aku jauh lebih peka. Privilege dari rasa sakit. Apa sih privilege-nya dari rasa sakit tersebut? Aku tahu, kata privilege biasanya dipakai untuk sesuatu yang mewah atau sesuatu yang istimewa. Tapi percaya deh, bisa merasakan sakit, kecewa, dan terpuruk itu juga merupakan privilege. Kenapa? Karena nggak semua orang diberi kesempatan untuk belajar dari rasa sakit itu. Rasa sakitlah yang ngajarin kamu empati. Rasa sakit itulah yang bikin kita lebih rendah hati. Dan rasa sakit itulah yang akhirnya ngebuka pintu untuk kita bertumbuh. Dan gak pernah kita bayangkan sebelumnya kita akan jauh lebih dewasa. Untuk kamu berjuang kehidupan yang mungkin sekarang sedang terjatuh, aku cuma mau bilang, doesn't matter seberapa keras kamu jatuh, selama kamu mau berdiri kembali, kamu masih punya kesempatan untuk menang. First of all, jangan bandingin prosesmu dengan prosesnya orang lain, because perjalanan setiap orang itu gak sama dan unik. Correct me if I'm wrong. Tapi kadang kita itu terlalu sibuk ngebandingin start kita dengan finish line-nya orang lain. Padahal yang kita butuhin hanyalah fokus pada satu langkah kecil setiap hari. Dan finally, semoga setelah ngedengerin ini, kamu bisa melihat kejatuhanmu dengan cara yang berbeda. Karena ketika kamu bisa bangkit dari rasa sakit itu, kamu akan menemukan versi terbaik dari dirimu. First thing first, dari kesemua yang kita obrolin tadi, ada satu benang merah yang jelas banget. Jatuh itu bukanlah akhir. Jatuh itu cara Tuhan untuk membuka matamu lebih lebar lagi. Kenali siapa yang mendorongmu jatuh. Bukan untuk dendam ya, tapi untuk belajar menjaga diri, belajar membatasi energi negatif, dan gak lagi mengulang kesalahan yang sama. Hargai yang mengulurkan tangan, mereka adalah harta berharga. Orang-orang yang tulus selalu hadir tanpa banyak kata, dan itu yang harus kamu jaga sekuat tenaga. Belajar dari yang diam. Bukan semua orang itu jahat, tapi terkadang diemnya orang lain ngajarin bahwa kekuatan terbesar untuk bangkit selalu ada di dalam diri kamu sendiri. Jadi berhentilah berharap dari orang lain. Bangun mindset yang sehat. Apapun yang terjadi, ingat bahwa pikiranmu menciptakan realitasmu. Fokus pada yang bikin kamu maju, buang yang bikin kamu mundur. Hargai perjalananmu, karena gak ada proses yang sia-sia. Bahkan rasa sakit pun adalah privilege yang membuatmu lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi keajaiban hidup berikutnya. So remember that,
hidup bukan tentang seberapa keras kamu jatuh, tapi seberapa besar tekadmu untuk berdiri dan bangkit kembali. Oke teman-teman, yuk saatnya aku mau ucapin apresiasi. Anyway, aku juga nggak mau lupa buat ngucapin thank you banget untuk kalian semua yang udah nge-share video ini ke grup-grup komunitas influencer sukses, ke grup afiliator hebat, dan teman-teman komunitas konten kreator di berbagai daerah. Dulu channel ini mulai dari beberapa biji subscriber doang, dan guess what? Sekarang bisa tumbuh sampai titik ini karena dukungan kalian semua. Honestly, kalian itu bukan cuma penonton, tapi kalian itu adalah keluarga. Dan aku selalu bersyukur karena setiap klik, setiap share, dan setiap komentar kalian adalah bahan bakar semesta buat aku untuk terus berkarya. Teman-teman, by the way, aku harus segera OTW urgent ke cafe shop langgananku. Buat apa sih ke cafe shop, Min? Ya buat self reward lah. Kan aku udah kerja keras bikin konten seharian. Sambil aku mau menikmati snow marshmallow brown sugar latte. Ya biasalah, sambil santai. Aku mau ngedit 5 konten yang udah direkam kemarin biar kelangsungan channel ini tetap stabil, selaras, dan gak minus stok videonya. Kalau cuaca mendukung nanti aku sempetin live ya, jadi stay tune. Tapi sebelum aku cabut, aku mau titip pesan. Hiduplah dengan hati yang penuh kebaikan. Jangan sampai kita melukai, menyakiti, dan merugikan sesama makhluk Tuhan. Ingat, setiap perbuatan adalah benih. Apa yang kita tanam hari ini, suatu saat akan kita tuai. Maka tebarkan kasih, keikhlasan, dan kebaikan, supaya kelak kebaikan pula yang kembali kepada kita, ya. Ambil sisi positifnya sebagai pelajaran dan buang sisi negatifnya agar hati tetap tenang. Yang baik-baik datangnya dari Allah dan yang buruk datangnya dari aku. Ambil sisi indahnya dan buang sisi kelamnya, oke? Dan oh ya, aku mohon maaf sebesar-besarnya jika selama penyampaian racikan kata dan cerita ini ada barangkali salah-salah ucap atau kalimat yang kurang berkenan di hati, atau dalam pengucapan pronunciationku yang kurang jelas. Aku ini cuma manusia biasa yang gak luput dari khilaf. Correct me if I'm wrong. Tapi aku selalu berharap niat baikku sampai ke dalam hati kalian. Hidup ini ibaratnya kayak taman. Nikmati harum bunga-bunganya yang mekar, tapi jangan pernah sentuh durinya kalau nggak mau terluka, ya. Fokus pada yang bikin kamu maju dan buang yang bikin kamu mundur. Oke, teman-teman. Yuk, sebelum kita cabut, kita doa dulu ya. Tuhan semesta raya senantiasa mengizinkan setiap langkahmu menuju kebaikan. Tuhan semesta raya selalu memudahkan rezeki yang halal, berkah, dan melimpah untuk kamu sekeluarga. Tuhan semesta raya merestui setiap usaha dan profesi kita selama itu bermanfaat. Dan Tuhan semesta raya menguatkan kita semua untuk selalu hidup dengan hati yang bersih, hati yang penuh cinta, dan hati yang penuh dengan harapan indah. Jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk terus belajar, terus berproses, dan terus percaya bahwa setiap jatuh adalah jalan menuju bangkit yang lebih hebat. So love you all guys, keluarga positifku. Jangan bosen-bosen ya dengerin ocehan aku. Sekian dulu cerita dari aku hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.